Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anak-anak kelas 7 di materi PJOK yang keempat, yaitu senam lantai. Dengan saya, Pak Khairul Amrullah, Sarjana Pendidikan. Langsung masuk pada materi, yaitu pengertian dari senam lantai itu tersendiri. Senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan pada matras. Gerakan olahraga ini melibatkan berguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau untuk melompat ke depan dan belakang. Jadi aktivitas yang dilakukan di atas matras dan ada kategori-kategori gerakan di dalamnya yang sudah terstruktur, tidak secara asal-asalan. Dan tujuannya untuk berolahraga itu adalah gerakan senam lantai. Ingat, gerakannya tidak asal-asalan, tetapi sudah ada ketentuannya. Karena kalau kalian senam lantai bergerak dengan asal, akibatnya nanti bisa terjadi cedera di salah satu anggota tubuh kalian. Karena untuk gerakan senam lantai itu sendiri lumayan sulit dan juga butuh latihan. Paham? Kemudian ada jenis-jenis atau macam senam lantai. Jadi senam lantai sendiri itu dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah senam artistik atau artistis gimnastik. Ini adalah senam yang sering diperlombakan di olimpiade olahraga. Senam ini diartikan sebagai senam yang menggabungkan aspek tumbling dan akrobatik untuk mendapatkan efek-efek artistik dari gerakan-gerakan yang dilakukan. Jadi, gerakan dalam senam lantai ini sudah terkonsep. Gerakan pertama apa, langsung gerakan kedua apa, ketiga, keempat, dan keenam hingga selesai. Dan yang dimaksud dengan tumbling adalah bergerak di satu garis lurus. Bisa kalian melakukan roll depan, kemudian roll belakang. Yang terpenting adalah bergerak satu garis lurus. Itu tadi sedikit gambaran singkat tentang senam artistik. Kemudian senam ritmik sportif dikembangkan dari senam irama sehingga dapat dipertandingkan ya ini. Jadi untuk senam irama di sini hampir bergerak seperti senam irama, tidak terlalu bergerak secara kompleks, tidak terlalu sulit, dan dapat dipertandingkan secara umum. Ini kategorinya lebih mudah. Senam akrobatik. Senam akrobatik adalah senam yang mengandalkan akrobatik dan tumbling, sehingga latihannya hanya mengandung salto dan putarannya harus mendarat di tempat-tempat yang sulit. Perbedaannya dengan yang pertama, di sini gerakannya lebih sulit. Lebih sulit karena di dalamnya banyak kategori salto, run out flick park, loncat harimau, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk senam artistik itu boleh digabungkan dengan gerakan roll depan, kemudian pesawat terbang, yang gerak-gerakannya itu tidak terlalu sulit. Tahu perbedaannya kan? Kemudian senam aerobik sport. Senam aerobik sport merupakan senam pengembangan dari senam aerobik. Senam aerobik yang berupa tarian atau kilistenik tertentu digabung dengan gerakan-gerakan akrobatik yang sulit. Aerobik sendiri adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus dalam jenjang waktu yang lama. Itu membutuhkan daya tahan. Di sini ditambahkan dengan gerakan senam yang khususnya dengan senam lantai. Jadi gerakan senam lantai yang dilakukan secara terus-menerus dalam jenjang waktu yang lama. Aerobic sport. Silakan misalkan yang untuk kurang jelas terkait jenis atau macam senam lantai bisa cari sumber referensi yang lainnya. Kemudian kita masuk pada unsur-unsur atau gerakan senam lantai. Yang pertama adalah unsur keindahan.
keindahan sendiri terdiri dari gestur-gestur tubuh kalian. Ingat, senam lantai tidak bergerak secara asal, melainkan terpola secara khusus. Di dalamnya dinilai keindahan kalian dalam melakukan gerakan. Apabila kalian bergerak dengan asal, maka itu nanti akan mengurangi unsur dari keindahan bergerak senam lantai itu sendiri. Kemudian unsur kekuatan. Yang dimaksud di sini dengan kekuatan, setiap gerakan senam lantai ada kekuatan khusus yang harus dikerahkan untuk menentukan keberhasilan senam lantai itu sendiri. Contohnya, misalkan kalian ingin melakukan handstand berdiri dengan tangan, tentu itu akan membutuhkan kekuatan otot lengan. Karena dengan otot lengan yang kuat, maka handstand akan terjadi dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Itu contoh simpelnya saja. Unsur keberanian. Unsur keberanian sangatlah penting. Setiap gerakan senam lantai diawali dengan diri kalian yang harus berani untuk melakukannya. Ini sangatlah sering terjadi ketika praktik secara langsung. Banyak siswa yang tidak berani untuk melakukan. Padahal kalau kalian tidak berani melakukan, tentu tidak akan terjadi gerakan senam lantai. Jadi sebelum kalian melakukan gerakan senam lantai, yakinkan diri kalian untuk berani untuk melakukan gerakan tersebut. Apalagi gerakan senam lantai banyak gerakan yang ekstrim dan tingkat kesulitannya lumayan tinggi. Yang selanjutnya adalah unsur kelunturan. Tentu kalian sudah tahu gerakan senam lantai apa saja. Di situ banyak kalian menekuk badan, kemudian menekuk ke samping, kanan, kiri, ke belakang. Itu butuh kelenturan atau kelentukan otot tubuh kalian. Jika kalian terlalu kaku, maka gerakan senam lantai pun tidak akan terjadi dengan baik. Misal halnya kalian melakukan gerakan yang paling simpel, yaitu kayang. Jika kalian melakukan kayang, otot punggung kalian terlalu tegang dan tidak bisa mengangkat, itu nanti akan kesulitan untuk melakukan kayang. Jelas? Untuk kelenturan sendiri bisa dilakukan dengan latihan kelenturan. Bisa kalian cium lutut, kemudian latihan split secara perlahan ataupun yang lainnya. Supaya otot kalian terbiasa ketika akan melakukan gerakan yang sulit. Unsur keluasan. Unsur keluasan di sini adalah dengan cara kalian melakukan gerakan senam lantai tersebut secara berulang-ulang sehingga kalian benar-benar menguasai gerakan tersebut dan melakukannya dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Maka diperlukanlah keluasan. Tidak hanya asal kalian melihat contoh kemudian mempraktekkan. Itu pasti nanti tidak 100% benar. Ada beberapa kesalahan atau miss di beberapa gerakan. Maka dari itu kalian harus luas, yaitu kalian ulangi secara terus-menerus gerakan tersebut sehingga benar-benar kalian paham, oh ini harus seperti ini seperti ini, seperti ini. Simpel kan? Unsur keseimbangan sangatlah penting. Semua ini sangatlah penting ya. Unsur keseimbangan penting. Kenapa? Di setiap gerakan senam lantai banyak faktor keseimbangan yang harus kalian lakukan. Baik itu nanti keseimbangan tingkat posisi siap berdiri, kemudian keseimbangan ketika posisi kalian menyamping ataupun yang lainnya. Langsung saja masuk pada praktek kalian. Gerakan sikap lilin. Untuk kelas 7 pasti sudah tahu bagaimana gerakan sikap lilin, karena ini adalah gerakan yang paling mendasar dalam senam lantai selain roll depan dan roll belakang. Sikap lilin merupakan salah satu dari gerakan senam lantai yang biasanya dilakukan di atas matras dengan kaki yang tegak berada di atas sementara kepala berada di bawah sehingga akan berbentuk menyerupai lilin.
Kita lihat gambarnya ya. Next. Jadi untuk posisi gambarnya dilakukan pertama kalian lakukan dari posisi tidur, kemudian angkat kaki kalian setinggi mungkin dan kedua tangan kalian menopang pada daerah punggung kalian sehingga posisi kaki lurus ke atas tanpa serong ke depan, ke belakang ataupun ke samping. Itu untuk sikap lilin. Tentu kalian bisa mencari sumber referensi yang lainnya terkait gerakan sikap lilin. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.